Selamat malam, Bang Muhammad Idris. Silakan buka kamera saudaraku dan bertanya. Ya. Terima kasih ya yang sudah tetap layar. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, silakan saudaraku Muhammad Idris, pertanyaannya apa? Oke. Saya hanya mau siapa itu? Menanggapi yang berisik. Ya, udah. Silakan. Ya, saya mau menanggapi yang tadi ya, yang sebelumnya ini naik. Tadi Kak Mikana bilang Yesus itu menyerahkan rohnya, betul? Ya. Kemudian Yesus pun mati dalam 3 hari, kemudian baru bangkit di hari Minggu. Nah, jika Tuhan itu Maha Kuasa, ketika dia mati 3 hari, lalu siapa yang mengurus dunia beserta isinya ini? Begitu. Nah, kan saya jawab ya. Kan tadi saya udah jelaskan, Bang. Kalau Abang teliti ya, Bang ya. Ketika roh Allah yang namanya Sang Firman itu menjadi daging dan menjadi sama seperti manusia namanya Yesus. Jadi Yesus itu kan ada roh Allah itu sendiri ya, Bang ya. Bukan berarti sorganya itu kosong, Bang. Atau yang mengatur alam semesta kok nggak ada, Bang. Karena Allahnya orang Kristen itu adalah roh. Itu adalah omnipresent, Bang. Ada di segala macam. Di dalam satu firman Tuhan katakan, Kolose 1 ayat 16, di dalam dialah segala singgasana, segala kerajaan, segala ciptaan, semuanya ada di dalam dia. Artinya, Bang, kalau firman, Sang Firman ya, bukan firman Bang ya, Bang. Bukan firman. Kalau firman itu perkataan. Kalau Sang Firman itu kepada oknumnya, Bang. Ya, ketika Sang Firman itu menjadi manusia, bukan berarti, Bang, surga itu kosong atau dunia ini nggak ada yang ngatur, Bang. Ya, libur dulu. Enggak, Bang. Ketika Abang berdoa di Jakarta sekarang, Tuhan dengar gak, Bang? Dengar. Ketika ada orang lain berdoa di jam yang sama di Amerika, Tuhan dengar gak, Bang? Tuhan dengar. Artinya Tuhan itu maha hadir, Bang. Tidak terbatas. Tidak terbatas dengan tempat, dengan ruang dan waktu, Bang. Paham ya, Bang? Oke. Jadi yang belum saya tangkap dari jawaban pertanyaan saya tadi, ketika Yesus mati dalam 3 hari, Yesus itu kan dalam keimanan Kristen dianggap sebagai Tuhan. Iya. Siapa yang mengatur alam jagat raya ini, Bang? Maksud saya itu. Apakah kan tadi ada saya selain bilang, Yesus? Bang. Kan tadi saya jawab Kan tadi. Yesus 3 hari mati. Iya, dia mau 3 hari ke 5 hari. Sorga tuh nggak kosong, Bang. Dia tidak terbatas, Bang. Abang kan saya bilang tadi, Bang, yang mengurus alam jagat dunia ini. Ya tetap dia, Bang. Dia itu maha hadir. Nih, dengar saya ngomong, Bang ya. Kalau Abang ada di rumah sekarang nih, Bang ya. Ya, Bang ya. Abang di rumah sekarang kan? Abang kan nggak ada di restoran, Bang. Betul ya, Bang ya? Abang ada di rumah. Tapi kalau besok Abang pergi ke restoran, Abang juga nggak ada di rumah, Bang. Abang ada di restoran, betul, Bang ya? Besok Abang ke kampus, Bang ya. Misal Abang masih kuliah nih. Abang ke kampus, Abang ada di rumah nggak? Nggak ada. Abang ada di di bank nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena roh Abang terbatas. Roh Abang roh manusia. Tapi kalau rohnya Yesus, walaupun ada di tubuh Yesus, itu dia ada di mana-mana, Bang. Jadi Abang jangan khawatir mesti ngurusin alam semesta, biar dia aja ngurusin terus, Bang. Bang, tolong bantu saya satu datanya yang memperkuat asumsi Abang. Selama Yesus itu mati dalam 3 hari, dia masih tetap mengatur alam jagat semesta ini. Karena secara logika itu tidak masuk akal, Bang. Nah, saya bilang tadi, karena Abang membatasi roh Tuhan seperti roh manusia. Makanya nggak pernah ketemu, Bang. Kalau Abang membatasi roh Tuhan seperti roh manusia, kan saya bilang tadi, ketika Abang ada di rumah, Abang nggak ada di restoran. Abang nggak ada di tempat lain. Abang cuma di situ. Kenapa? Karena Abang adalah manusia biasa. Rohnya roh manusia biasa. Tetapi roh Tuhan itu, Bang, tidak terbatas, Bang. Dia mengatur alam semesta juga, Bang. Bukan karena ya, Tuhan itu Trinitas ya? Apa? Ada 3. Kenapa? Karena Tuhan itu Trinitas, ada 3. Oh enggak, Tuhan itu satu, Esa, Bang. Tuhan itu satu, Esa. Ya. Jadi pemahaman yang benar, Bang, ya, dengar baik-baik ya.
Itu sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu adalah rohnya tuh Allah itu sendiri, Bang. Yang disebut dengan Roh Kudus sebenarnya roh Sang Kudus itu sebenarnya roh itu sendiri, Bang. Bukan karena rohnya ada 3, Bang. Roh itu satu tapi tidak terhingga, Bang. Paham ya, Bang? Itu ada teman-teman typing di bawah minta datanya, Bang. Abang belum ngasih data ke saya. Data yang mana, Bang? Dalil. Data yang mana? Di Injil berapa begitu? Loh, itu kan makanya saya bilang. Yang ketika Yesus mati dalam 3 hari, dia masih tetap mengurus alam jagat semesta ini. Data. Satu aja, Bang. Satu ayat aja. Saya megang Alkitab juga ini. Maksudnya dia mengurus alam semesta juga. Iya. Nah sekarang saya balik tanya sama Abang. Ketika Yesus itu mati, pernah gak ada beritanya, Bang, atau ada sejarahnya? Itu dunia tiba-tiba nggak diurus lagi, Bang? Atau ya, berantakan jadinya, Bang? Kalau Abang misalnya gini, Bang. Misalnya gini, Bang, ya. Misalnya gini. Misalnya Yesus mati 3 hari. Abang kan anggap Abang kan yakinnya berarti dunia nggak ada yang ngatur dong, gitu, Bang, ya. Abang cari sejarahnya dalam 3 hari itu, pernah ke matahari berhenti bersinar, Bang? Abang cari itu data dulu, nanti saya bisa jawab. Begini, Bang. Iya, makanya itu kan alam matahari ciptaannya Yesus yang menurut keimanan Kristen. Iya. Kalau matahari itu tidak ada Tuhan, tidak ada yang mengatur, itu tidak berjalan dengan rotasi, akan hancur alam jagat semesta ini. Nah, itu tahu, Bang. Itu dia betul tuh. Berarti ada yang ngatur tetap, Bang. Ya, kemudian maka dari itu saya membutuhkan dalilnya di mana. 1 ayat saja. Yesus itu ketika mati 3 hari dia masih mengatur alam jagat semesta ini. Bang, itu pertanyaan yang aneh buat saya, Bang. Kenapa? Karena udah jelas mataharinya tetap bersinar, bulannya tetap bersinar. Tidak ada sejarah yang membuktikan ketika itu bintang, bulan, segala macam nggak operasional, Bang. Ya, intinya gini ya. Intinya Abang belum menunjukkan data yang saya mau. Oke lah, saya terima itu kan pemikiran Abang begitu ya. Mungkin dari ini Nabi 26 Abang Paul ini bisa menunjukkan datanya. Saya megang Alkitab ini mau saya buka kalau ada. Karena kamu memahaminya roh Allah itu terbatas 3 dimensi. Nih, kalau manusia mati, rohnya mati nggak? Kalau manusia mati, rohnya pasti. Biasa nih, manusia biasa mati, rohnya mati nggak? Keluar dari jasad ya. Ya, keluar dari jasad mati nggak? Ya mati dong, nggak ada roh. Oh, nggak, rohnya mati nggak? Rohnya manusianya mati nggak? Oh ya, kalau rohnya nggak, jasadnya yang mati nggak. Iya. Nah, Yesus juga sama, ketika jasadnya mati, rohnya kan nggak mati kan? Iya. Yang memerintah dunia ini apa? Nah, roh Allah kan? Bukan, Bang. Berarti maksud saya itu begini ya. Kalau kita mau berpikir itu, ketika Yesus mati, sedangkan alam jagat semesta ini berputar terus, seperti halnya hewan, tumbuhan. Ketika manusia mati, manusia biasa mati, rohnya mati nggak? Ini manusia biasa ya. Ketika manusia biasa mati, rohnya mati nggak? Rohnya enggak kan? Rohnya kamu kan tadi bilang enggak? Alam kubur, Bang. Rohnya di mana? Di alam kubur, nggak bisa kemana-mana. Rohnya di alam kubur. Yeah. Rohnya di kuburan apa di alam kubur? Di alam barzah kubur. Nah, misalnya nih saya nanya nih, ini contoh nih, ini ya, nanti kalau Nabi Muhammad nih, nabinya kamu itu kan meninggal, wafat, rohnya ada di mana? Siapa? Nabi Muhammad. Ya, rohnya ada di mana sekarang? Rohnya ya tentu di alam barzah. Oh, alam jadi Nabi Muhammad rohnya masih di alam barzah. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya, menurut Al-Quran, ya, Nabi Isa-nya kamu, Nabi Ibrahim, Isa itu ada di mana? Nabi Ibrahim sudah wafat. Kalau Nabi Isa atau Yesus? Enggak. Nabi Ibrahim, Idris, Isa, Yahya, Musa, itu sekarang ada di mana? Itu sudah wafat semua. Sudah ya tentu di alam barzah. Rohnya ada di mana? Oh, Nabi Isa juga udah wafat.
Tapi Bukan, Muhammad kalau ketemu loh di Sidratul Muntaha loh. iya, itu kan berbentuk rohnya, Bang. Iya, rohnya ada di mana? Ya wallahu a'lam, kalau kami imani Oh kan mereka sudah di alam barzah, alam gaib. Waktu Isra Mi'raj, Muhammad itu naik ke Sidratul Muntaha kan, ketemu sama Isa, Yahya, Ibrahim, Musa. Berarti kan ada di langit kan rohnya kan, bukan di alam kubur kan. Nah Muhammad sendiri kan rohnya di alam kubur kan. Itu Di alam belum barzah kan. meninggal. Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad masih hidup dong. Saya ulangi nih. Nabi Muhammad sekarang kan sudah meninggal. Ya. Rohnya ada di alam barzah, kamu bilang. Tapi Ibrahim, Idris, Yahya, Musa itu rohnya kan ada di langit kan? Ya. Ada di surga kan? Benar nggak? Saya juga belum bisa ngomong di surga, Bang, karena nanti itu itu surga harus kan? penghisapan Kan? dulu baru masuk surga. Loh, sekarang Ibrahim, Musa, Yahya itu disiksa apa enggak? Ya tentunya para nabi dan rasul itu nggak ada dosa gitu, lepas dari itu. Tentunya dilindungi dari ada di mana? Rohnya Muhammad ada di mana? Alam barzah. Di alam barzah, tapi alam barzah. Ibrahim, Musa, Yahya, Idris kan nggak di alam barzah, tapi ada di langit ke 1 sampai ke 6 itu kan? Ya, artinya gini sih, Bang. Artinya itu analoginya begini, ini analoginya Yesus, ya, Yesus waktu mati di salib, rohnya itu tidak di alam barzah, rohnya nggak ke alam barzah, jadi rohnya nggak mati. Kalau di alam barzah kan kalau udah disandra nggak bisa kemana-mana. Yesus waktu mati itu rohnya nggak di alam barzah, rohnya itu kembali kepada Bapa. Kan dibilang kan El lama sabatani, maka ia menyerahkan pneuma rohnya kepada El-nya itu kan, dan ke sana kan, jadi rohnya mati nggak? Enggak. Maka apakah yang memerintah dunia ini kan El, rohnya kan, apa yang memerintah ini kan adalah roh Allah kan, ya kan, ia adalah Bapa segala roh, ya kan. Nah, jadi Yesus nggak waktu Yesus jasadnya, tubuhnya dikubur, ya rohnya kan hidup kan, memerintah kan, itu yang namanya Maha Hadir tuh, jadi nggak mati. Ya itu Musa, yang kamu bilang Musa versinya Islam saja ada di sorga, apalagi Yesus yang saya sembah itu rohnya waktu Yesus jenazahnya ada di kubur, rohnya kan dia nggak mati. Terus masalahnya di mana? Kenapa nggak bisa memerintah? Kenapa tidak bisa mengatur alam semesta? Tubuhnya, jenazahnya, tapi yang mengatur alam semesta apakah tubuhnya Yesus? Apakah jasadnya? Apakah bodinya Yesus yang mengatur alam semesta? Yang mengatur alam semesta ini roh Allah, ya kan? Oke, berarti Abang, ya kan? Oke. Saya terima jawaban Abang, itu kan keimanan Abang. Cuman saya minta dalil tadi belum Abang kasih, oke lah. Mungkin belum ketemu atau gimana yang nggak ada ya. Rohnya kan diserahkan, rohnya kan kepada Bapa kan. L-I lama sabatani, maka mati 27 ayat 50, ia menyerahkan pneuma, menyerahkan ruahnya. Kemudian matilah Yesus. Jadi jasadnya dikubur. Waktu disalib itu kan sudah mati jasadnya, tapi kan ruahnya nggak mati. Yang memerintah alam semesta ini kan bukan jasadnya, tapi ruah ini kan. Salahnya di mana? Oke, itu mungkin secara keimanan Abang ya. Cuman bukan secara logika kita, oke, ini pendapat saya ya, dan ini secara logika kita, secara orang umum, entah itu Kristen, entah itu sudut pandang Islam, bahwa dikatakan apabila Tuhan itu mati dalam 3 hari, itu jangankan 3 hari, 1 menit aja Bang, itu alam semesta itu pasti akan hancur kalau nggak ada yang mengatur. Nah, kemudian kalau kita secara logika, Yesus itu mati nih dalam keimanan Kristen, artinya dia itu ada yang masih mengatur selain Yesus. Siapa? Ya kalau dari analogi saya, berarti Yesus ini punya Tuhan, Elohim tadi. Cuman Kristen ini menganggap Yesus itu Tuhan, Elohim tidak dianggap begitu. Nah itu kamu nggak nyambung tadi. Kamu kan nanyanya, pertanyaan kamu kan waktu Yesus mati di salib, dikubur 3 hari, yang memerintah alam semesta siapa? Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2 berkata Bereshit bara Elohim ve'et haaret ve'et hasamayim et hasamayim ve'et haaret, ya ve haaret hayata tohu
wa kosek alpane tehum weruah Elohim merakefet alpane hamayim wa yomer Elohim yehior wa yehior. Jadi roh Allah itu rohnya Yesus sendiri, itulah yang menciptakan bumi dan yang menciptakan segala sesuatunya. Roh Allah itu rohnya Yesus sendiri. Kan Yesus berkata, Bapakku di dalamku. Berarti rohnya Yesus kan rohnya Allah sendiri. Waktu jasadnya Yesus dikubur, maka roh Allahnya kan nggak mati kan? Kamu bilang tadi rohnya kan nggak mati kan? Kecuali tadi rohnya Muhammad di alam barzah. Tapi kan Musa segala macam, Ibrahim kan, Musa Ibrahim aja bisa ada di sono, ada di sorga. Mengapa roh Allahnya Yesus tidak bisa? Jadi itu logikanya begitu, dan kamu sama sekali nggak nyambung yang kamu ngomong tadi. Dalilnya sudah saya kasih bahwa yang menciptakan ini adalah roh Allah, wa yomer Elohim. Tadi ruah Elohim merakefet alpan hamayim wa yomer Elohim yehior wa yehior. Jadi ruah Elohim. Yesus itu rohnya kan ruah Elohim, roh Allah sendiri. Rohnya Yesus, roh Allah sendiri. Allah memberikan rohnya kepada Maria dan Maria mengandung Yesus, ya kan? Wa kalimatuhu wa ruah Elohim kan, sama aja kan? Jadi rohnya Yesus itu bukan kayak rohnya Muhammad, beda. Rohnya Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Yesus yang mati, ya rohnya kembali kepada Bapa, dan itulah yang mengatur seluruh isi dunia, menciptakan dunia. Itu kan logikanya begitu. Yang kamu ngomong tadi malah nggak nyambung dengan eksistensi rohnya Yesus di mana sekarang? Pertanyaan, rohnya Yesus ada di mana? Apakah di alam barzah? Nggak ada. Rohnya Yesus kan bilang, ia menyerahkan pneuma. Ya kan? Itu logikanya seperti dalilnya tadi, roh Elohim lah yang menciptakan bumi. Roh Elohim, ruah Elohim, merakefet alpane hamayim, ya kan? Wa yomer Elohim, yehior wa yehior. Itu dalilnya. Sangat jelas sekali. Kalau kamu nggak ngerti mah, kamu sudah punya kamu ada orang ngomong, kamu sudah memikirkan jawaban yang lain, makanya kamu nggak nyambung. Dalilnya di Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu jelas banget bahwa yang berkuasa, yang menciptakan itu ruah Elohim, ruahnya itu, ya kan? Dan rohnya Yesus apa? Roh Elohim sendiri. Ruahnya Yesua itu adalah roh Elohim sendiri. Itu ya. Oke. Sangat jelas banget. Kalau kamu bingung, malah saya bingung tuh. Kalau kamu bingung, malah saya bingung. Karena semua ini jelas banget. Rohnya Yesus adalah roh Elohim sendiri. Ketika Yesus mati, maka roh Elohim tetap berkuasa. Nggak ikut mati. Mana ada roh mati? Bahkan di alam barzah pun tidak mati kan? Apakah roh yang ada di alam barzah, bahkan rohnya penyamun aja, rohnya si siapa itu? Siapa tak bilang si DNA Edit lah rohnya itu. Apakah rohnya mati di alam barzah? Enggak kan? Bahkan rohnya manusia saja nggak mati di alam barzah, ya kan? Apalagi rohnya Yesus yang adalah roh Allah sendiri, bagaimana bisa mati? Itu ya. Itu jawaban abang ya. Jelas banget itu. Saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan karena datanya tadi dalil. Jawabannya itu. Kalau kamu nggak puas, mungkin kamu yang kurang nyampe otaknya. Secara keimanan abang. Nah, kemudian ya tadi bukan iman, ini kita cerita logika juga. Bukan masalah iman juga, kita nggak mau suruh iman, kita harus pakai logika. Kita beriman itu harus dengan logika, nggak bisa nggak pakai logika. Justru pertanyaan saya, mengapa rohnya Muhammad ada di alam barzah, Musa ada di sorga, kenapa kamu nggak nyembah Musa? Itu loh pertanyaan saya. Gini, saya coba pakai dalil dulu ya. Musa, ada ayatnya ya. Muhammad yang ada di alam barzah, di alam kubur, yang sementara Musa kan mulia kan di sorga kan. Kan Muhammad sendiri lihat Musa di sorga. Muhammad sendiri sekarang di alam barzah. Minta didoain supaya masuk surga kan. Begini Bang Paul, itu pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke atas. Jadi waktu Isra Mi'raj Musa di surga, sekarang diturunin lagi bulan promosi begitu. Bukan di surga. Saya ingin ceritanya Soeharto tuh. Itu masih, kenapa Soeharto ada di tempatnya enak nih? Nggak taunya masa istirahat selesai dimasukin lagi, dikungkum lagi si Soeharto. Saya ingin ceritanya itu. Muhammad, saya kasih satu ayat ya. Ya, di Kolose 1 ayat 16 ya. Karena di dalam Yesus maksudnya ini ya, dianya Yesus ya, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan,
baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, ini tentang Yesus nih. Jadi kalau Anda bilang Yesus nggak ngatur dunia, nggak ngatur alam semesta, ya nggak mungkin, karena semua di dalam Dia. Ini ayatnya. Ya, saya ulangin sekali lagi ya, Bang Muhammad Idris ya. Karena di dalam Dialah, telah di dalam Dia nih, bayangin di dalam Dia, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bagaimana kita bisa bilang ketika Yesus disalib, Dia mati, dunia ini yang diciptakan sama Dia itu nggak beroperasional. Jelas ya, Bang? Ini dalil nih, Bang. Iya. Walaupun Ayatnya itu nggak Bang. menyinggung, walaupun itu tidak menyinggung substansi tentang pada saat kematian Yesus. Ya itu sudah menjelaskan jasadnya meninggal, rohnya tetap ada. Itu sudah menjelaskan banget. Kalau kamu nggak nangkep, kelewatan itu. Bang Muhammad. Kamu kan pengennya Yesus mati, rohnya ikut mati kan, seperti Muhammad kan. Bang, ini judulnya aja Bang, perikopnya keutamaan Kristus Bang. Ini menceritakan tentang Yesus Bang. Jadi ini ayatnya jelas banget Bang, di dalam Dia. Di dalam Dia, bukan di luar Dia Bang ya. Itu segala cipta. Jadi Abang jangan berpikir sebelum peristiwa penyalipan kan Bang? Ini di Kolose 1:16 itu. Ini udah disalipin Bang. Ini kan setelah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes Bang. Ini udah nulis Paulus Bang di Kolose Bang. Surat Paulus ya. Iya, Abang jangan dong begitu Paulus Abang langsung ketawa Bang. Paulus itu Bang, ya. Karena Paulus itu kan Bang tidak mati bertemu buat Tuhan Yesus Bang, Yesus. dipenggal Bang. Paulus bertemu dengan Yesus sudah kisah Rasul 9 salah kan? Iya. Paulus bertemu Yesus sendiri langsung. Kalau mau jujur Bang, Paulus tuh punya kuasa yang luar biasa. Dan sebelum dia bertobat terima Tuhan Yesus Bang, dia membenci minta ampun Bang kekristenan itu. Dia membenci banget Bang ikut-ikutnya Bang. Yang pernah dia tuh kalau boleh dibilang Bang, dia membunuh murid-murid Yesus Bang. Benar gak? Apa? Paulus. Nah, waktu dia bertemu Yesus, murid-murid Yesus, salahnya di mana? Karena bertobat masa nggak pilih orang bertobat? Orang bertobat kan malah kita senang dong harusnya. Dulunya Bang, sebelum jadi murid Yesus, belum ketemu Yesus Bang, itu tuh Paulus tuh boleh dibilang kalau zaman sekarang tuh Bang yang mencari-cari kesalahan kekristenan Bang. Ini loh si Muhammad ini ya, Muhammad ini tak maunya orang itu suci dari kecil, malah yang bisa dipakai Tuhan hanya orang yang suci dari kecil. Tetapi sayangnya ya Tuhan memakai banyak sekali orang berdosa kemudian dipertobatkan. Nah itu loh masalahnya, itulah cintanya Tuhan sama kita. Tapi lebih baik mana? Lebih baik dulu kamu jahat lalu ketemu Yesus jadi baik, apa lebih baik dulu orang jujur setelah ketemu malaikat jadi jahat? Lebih suka mana? Yang jadi pertanyaannya, apakah benar dia bertemu malaikat? Karena mustahil Bang ketemu malaikat. Siapa bertemu malaikat? Dengar saya ngomong ya Bang ya. Bentar. Jelas. Yang bertemu malaikat siapa? Siapanya Muhammad ini? Siapa yang ketemu malaikat Muhammad Idris? Begini Bang, kecuali Nabi dan Rasul, setahu saya, manusia satupun tidak ada yang sanggup bertemu malaikat. Apalagi Paulus. Atau lagi manusia biasa, nggak ada Bang, satupun. Kalau Nabi dan Rasul boleh ketemu malaikat, Paulus kenapa nggak boleh? Paulus itu Bang, itu ada indikasi dia itu yang dimaksud Yesus adalah Rasul palsu. Karena dia menerima ayat di balik penjara. Itu karena guru-gurumu mengajari hal yang nggak bener, salah informasi, ngawur. Ciri-cirinya Bang, dia udah orang jelas Farisi. Paulus itu, dengar baik-baik ya. Paulus itu mati dipenggal gara-gara dia nggak mau menyangkal Yesus. Gimana kamu bilang Paulus itu nggak ada di pihaknya Yesus? Jadi ayat yang ditujukan Yesus, yang disabdakan Yesus untuk Rasul palsu penerima itu asumsi dan ajaran sesat. Saya kasih tahu. 24 nih. Dengar saya ngomong ya. Masa kita orang Kristen lebih Matius 24 ayatnya begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ya, terhadap nabi-nabi yang memakai namaku, ya, yang menggunakan namaku. Misalnya ada nabi yang bilang, oh, bukankah Yesus dulu menubuatkan aku? Nah, itu maksudnya memakai namaku tuh. Dia pinjam namanya Yesus dipakai tuh.
Kedua, kalau dia berkata, dia ada di bilik, dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke sana. Bilik di padang gurun itu apa? Satu-satunya bilik di padang gurun itu yang itulah nabi palsu. Kamu jangan pergi ke sana, bilik di padang gurun. Yesus ngomong begitu benar. Bang, begitu. Kamu bertanya itu belum ada zaman Islam. Yesus berkata, ya, kalau ada nanti orang datang memakai namaku, ini aku dinubuatkan oleh Yesus loh. Hati-hati itu nabi palsu, kata Yesus. Kedua, Yesus berkata, kalau ada orang, dia ada di bilik, dia ada di padang gurun. Nah, itu bilik di padang gurun. Nah, itu siapa tuh? Kamu pasti tahu. Lihat gini aja, Pastor. Kan Tuhan Yesus menubuatkan. Tuhan Yesus itu menubuatkan bahwa akan muncul nabi palsu, dia ada di gurun, di bilik gitu ya. Nah, nggak tahu lah yang ya di bilik lah di. Nggak tahu kan? Yakin. Karena kalau kamu di YouTube ya saya ngomong belak-belakan, tapi kan channel Mikana nggak boleh. Iya. Jadi yang bisa dimonetasi lagi. Terus bentar. Sebentar. Terus satu lagi, bentar. Satu lagi ya. Tuhan Yesus menubuatkan nabi palsu, ya guru-guru palsu itu melalui Rasul Petrus di 2 Petrus 2 ayat 1 ya, bahwa dia akan menyangkal penguasa yang telah menebus kita. Nah, di mana penguasa menebus umat manusia di atas kayu salib? Jadi nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini akan memutarbalikkan Injil di Galatia 1 ayat Galatia 1 ayat 7 sampai 10 ya, di mana akan memutarbalikkan Injil, mengatakan Tuhan Yesus Kristus tidak disalib. Itulah kedatangan nabi-nabi palsu yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi tidak ada Paulus itu indikasinya dia rasul palsu atau nabi palsu, karena Paulus itu rasul ya. Nah, sedangkan Paulus itu dulu adalah seorang penjahat, tetapi setelah dia bertemu Tuhan Yesus, akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh, hidup kudus, hidup benar ya. Dia tidak menikah, dia tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, dia tidak melakukan perilakunya di masa lampau membunuh, tetapi dia bertobat sungguh-sungguh ya. Bahkan Rasul Paulus mempunyai 10 mujizat ya, yang tertulis dalam Alkitab. Yang pertama, Rasul Paulus ya, Eliamas sang penyihir mengalami kebutaan yang membuat sekurangnya diselamatkan ya. Jadi diselamatkan oleh Rasul Paulus ya, orang yang buta ya. Kemudian enggak kami karena saya meragukan itu 100%. Ya, terserah kamu meragukan, datanya di Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12. Itu ditulis oleh para rasul ya. Dan saksinya banyak orang Yahudi ya dan para rasul. Kemudian nomor 2 ya, mujizat Rasul Paulus di mana dia membuat tanda-tanda keajaiban kepada Barnabas ya, di Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Yang ketiga, Rasul Paulus menyembuhkan orang cacat ya, yang tertulis di Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10 ya, datanya ya. Yang keempat, Rasul Paulus mengusir roh tenung ya, yang tertulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Kemudian Rasul Paulus di mana pintu penjara Paul dan Silas terbuka ya, sehingga mereka keluar dari penjara itu nggak ada yang tahu ya, karena ada keajaiban yang terjadi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Kemudian yang keenam, 12 orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan ke mereka, mereka dikuasai Roh Kudus ya. Ya, itu di Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Kemudian Rasul Paulus itu membangkitkan orang mati, yaitu Eutikus di Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 12. Kemudian Rasul Paulus juga digigit ular yang sangat beracun, gak mati-mati. Nah, sangat banyak mujizat yang dilakukan Rasul Paulus. Karena apa? Tuhan Kristus memberikan kuasa kepada Rasul Paulus. Itu artinya dia adalah rasul pilihan, bukan rasul palsu gitu ya. Jadi dari perbuatannya bisa kelihatan dia palsu atau tidak. Ya, hidup Paulus itu benar, kudus, mulia ya. Makanya Paulus sampai mengatakan, ikutilah teladan kami. Ada bukti otentiknya enggak kami karena? Ya, bukti otentiknya yang tertulis dalam Alkitab yang disaksikan oleh para nabi dan para rasul. Dengar ya. Itu yang nulis mujizat-mujizat itu, dengar. Yang nulis mujizat-mujizat Paulus itu bukan dirinya sendiri loh. Di Kisah Para Rasul nulis itu Lukas. Ya, itu yang nulis bukan dirinya sendiri. Kalau dia nulis dirinya sendiri, mungkin kita boleh nggak percaya. Tapi ini yang nulis orang lain. Iya. Berdasarkan sumber-sumber yang bisa dipercaya saat itu. Jadi kalau saya disuruh milih,
ada orang ngaku sama saya nih, nabi atau rasul, ngaku depan saya, tapi dia nggak bisa nunjukin mujizat, dibanding sama orang yang kelihatannya nggak ini, tapi bisa nunjukin mujizat. Saya lebih percaya orang yang bisa nunjukin mujizat sama saya. Orang yang nggak punya mujizat malah kita percaya. Menurut saya sih, nggak tahu lah. Bisa bagaimana? Iya. Ya. Oke, menurut saya, tadi, Bang Idris, yang punya mukjizat kami karena. Tunggu sebentar, Bang Idris. Percuma kita mau jelaskan sama Anda seperti apapun, kalau Anda memang sudah menutup hati Anda, itu kita ngomong capek-capek nggak akan bisa masuk. Tapi kita udah ngomong panjang lebar sama Bang Idris, udah cukup lama. Bang Idris renungkan saja, karena saya percaya benih firman tabur dalam pikiran hati Mas Idris nggak bakal sia-sia. Gitu aja ya. Makasih ya. Nah, tambahan nih, yang namanya antikristus itu yang menyangkal Bapa dan Anak. Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, itu antikristus tuh. Iya. Oke. Udah lengkap banget tuh. Kalau kamu masih kurang jelas, mah bingung. Nah, terus kamu bilang hanya Nabi yang ketemu malaikat. Muhammad itu ketemu malaikat sebelum dia akan jadi Nabi kan, sama si malaikat ini kan. Dan Muhammad dulu, ingat-ingat Muhammad itu dulu Kristen. Ya, karena kan menikah sama orang Kristen. Muhammad kan. Terus dia juga datangnya sama orang. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya. Cukup cuma kesana kemari udah dijawab lengkap soalnya semuanya. Anda minta dalil, sudah kasih dalil tadi soalnya ya. Oke. Ada di YouTube-nya Mikana, kamu coba nanti cek lagi di YouTube Mikana, nanti kamu renungkan. Jadi jangan pengen jawab, kamu kan tanya. Kita udah menjelaskan ke kamu. Ini saya bertanya. Kami kan tadi bilang Yesus dicobai iblis. Ya, benar kan? Direnungkan yang benar. Setelah itu kamu boleh nanya lagi, tapi direnungkan dulu. Cobai iblis dalam peristiwa penaliban. Karena semuanya bisa dijawab sebenarnya. Cuman kalau kamu mau cari pembenaran bukan kebenaran di sini percuma. Nggak ada artinya ngobrol lama-lama. Ya, Mas Idris ya. Makasih udah masuk ya. Makasih ya. Oke, Mikana turunin aja Mikana. Ya, makasih saudaraku. Kita sudah dapat hidayah saudaraku ya. Sudah dapat bukan sekedar hidayah lagi, kita sudah diberikan keselamatan kekal ya, yaitu surga oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang ya Allah, Tuhan tolong ampunilah dia. Ya, kayaknya ini nggak mampu membantah data kayak gitu nih, mengaca jadinya. Terima kasih saudaraku. Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Muhammad Idris yang cakap dan manis. Nggak bisa bantah data, malah mengacau dah sudah. Malah meracau. Kasihan.